Halo, jumpa di channel Pena Misteri. Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Pena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Hantu Ibu dan Anak. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Kisah ini berdasarkan kisah nyata. Namaku Rini, menempati rumah kontrakan baru yang bisa dibilang cukup besar, berlantai 2. Selintas membuatku cukup nyaman karena ketiga anakku bisa menempati kamarnya masing-masing. Karena anakku yang pertama tidak tinggal bersamaku, dia bekerja di ibu kota. Anak perempuan ketigaku sebut saja Gendis. Dia tidur di kamar atas, bersebelahan dengan kamar kakaknya. Tidak ada yang aneh setelah kepindahan kami ke rumah itu. Semua berjalan sewajarnya. Tapi tidak dengan Gendis. Suatu malam, tiba-tiba dia berlari dari atas menuju kamarku dan langsung tidur di sebelahku sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Ada apa, Dis? Kok kamu kayak ketakutan begitu, Nak?" sahutku. Sedikit kaget karena tidak biasanya dia begitu. Untuk beberapa saat dia diam, seolah sedang menenangkan degup jantungnya. "Besok saja, Ma, aku ceritanya. Sekarang aku mau tidur sama Mama di sini ya." Lirih dia berbicara setengah berbisik. "Ya sudah," jawabku, meski masih bertanya-tanya, ada apa yang sebenarnya terjadi. Suara azan subuh sudah berkumandang nyaring. Kebetulan rumahku tidak begitu jauh dari masjid. Ku tengok anakku masih tidur terlelap. Biarlah sebentar lagi aku bangunkan dia untuk sholat subuh. Aku pun beranjak duluan untuk mandi dan ambil air wudhu. Singkat cerita, akhirnya Gendis cerita apa yang menyebabkan tadi malam dia berlari ketakutan menuju kamarku. Menurutnya malam itu dia sudah tertidur. Tiba-tiba ada sosok yang menggelitik kakinya. Akhirnya dia terbangun dan melihat ada sosok anak kecil perempuan yang sedang menyentuh kakinya. Gadis kecil berambut lurus sebahu yang sedang diawasi oleh ibunya. Anak itu berlari di kamarku, Bu, dan mengeluarkan semua pakaianku. Aku pun mendengar suara ibunya, sahut Gendis. "Adik, jangan ganggu teteh. Tetehnya mau tidur." Gendis menceritakan kejadian tadi malam dengan lancar, seolah memang benar-benar itulah yang dia alami. Percaya tidak percaya, lemari baju Gendis pun memang nampak awet-awetan. Satu persatu mulai dirapikan semua baju-bajunya. "Mungkin tadi malam kamu ngelindur, Dis, atau mimpi. Padahal itu lemari kamu sendiri yang berantakin." Aku mencoba mengatakan pendapatku, karena aneh saja rasanya dunia astral bisa membuat nyata begitu, dengan membuat lemari baju Gendis sampai berantakan. "Enggak, Ma, ini beneran. Lagian sampai umurku 15 tahun aku belum pernah ngelindur, apalagi ngalamin hal seperti ini, Ma," jawab Gendis meyakinkanku. Aku juga yakin sih, belum pernah dia mengalami hal horor semacam ini. Ini terjadi bukan kali ini saja. Di malam-malam selanjutnya berulang dan terjadi lagi. Anehnya Gendis terbiasa mengalami dan melihat penampakan hantu ibu dan anak perempuan kecil.
yang seringkali mengganggu tidurnya dengan cara menggelitiki kakinya atau menarik selimutnya. Padahal ibunya sudah melarang, seolah hantu kecil itu ingin mengajak anakku bercanda. Gendis sering balas dengan memplotetinya karena jengkel. Aneh tapi nyata. Tapi itulah yang terjadi. Dan ternyata dari sekian orang yang pernah menempati rumah ini, khususnya yang menempati kamar di lantai 2, pasti bertanya kepada anakku, ada yang aneh tidak di kamarmu? Seakan siapapun yang pernah menempati kamar ini mengalami pengalaman yang sama dengan anakku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di